Di Pulau Jawa, jagoan Jokowi dan Prabowo hanya kalah di Jakarta. Rencana jahat Jokowi, kriminalisasi Anies hingga bentuk partai coklat. Jokowi marah, minta semua tuduhan partai coklat dibuktikan. Hai sahabat Politika, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Sebuah pasangan calon Pilkada 2024 yang dijagokan ex-Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto unggul kecuali di Jakarta. Berikut deretan kemenangannya. Sejumlah lembaga survei telah selesai mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count pada Pilkada 2024 serentak di berbagai wilayah. Hasilnya, semua pasangan calon Pilkada 2024 yang dijagokan ex-Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto unggul kecuali di Jakarta. Dari berbagai hasil quick count, berbagai lembaga survei seperti Carta Politika, Indikator Politik, Parameter Politik, dan Kedai Kopi, paslon yang terafiliasi dengan Jokowi atau yang diusung Koalisi Indonesia Maju unggul. Misalnya di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang mengejutkan adalah kemenangan paslon Andra Soni Dimyati Natakusuma di Provinsi Banten. Andra Soni Dimyati mampu menang dengan selisih jauh dari pesaing kuatnya, Airin Rahmidiani, Ade Sumardi. Pasangan nomor urut 2 ini mampu meraih suara 58,39% menurut Carta Politika atau 55,53% menurut Kedai Kopi. Sedangkan Airin Ade tertinggal dengan suara 41,61% menurut Carta Politika atau 44,47% menurut Kedai Kopi. Jagoan Jokowi lain yang menang adalah Ahmad Lutfi Tasyasin di Jawa Tengah, unggul dari Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Kemudian di Sumatera Utara, menantu Jokowi, Bobi Nasution bersama calon wakilnya Surya menang telak dari Edi Rahmayadi, Hasan Basri yang diusung PDIP. Di Jawa Barat, kader Gerindra Deddy Mulyadi juga menang telak dari paslon lainnya. Calon usungan Jokowi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan juga menang. Pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak mampu menang hitung cepat dari dua Srikandi lainnya, Luluk Nurhamidah dan Tri Risma Harari. Adapun Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi menang 76,35% menurut Indikator Politik dari pasangan Ramdan Pomanto Azhar Arsyad. Jokowi bahkan telah menelpon Hovifah untuk mengucapkan selamat atas keunggulannya. Namun jagoan Jokowi tidak berjaya di semua tempat. Jakarta menjadi medan laga yang sulit dimenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sebagian besar lembaga survei memenangkan Pramono Anung Rano Karno dengan perolehan di atas 50%. Carta Politika Indonesia menunjukkan 50,08% dan Parameter Politik 50,17% untuk Pramono Rano. Namun, Indikator Politik Indonesia memperlihatkan 49,85% untuk pasangan nomor urut 3 ini. Sementara itu, Ridwan Kamil Suswono
memperoleh rata-rata 39% di 3 lembaga survei tersebut. Sehingga penentuan 1 atau 2 putaran belum bisa dipastikan karena selisih tipis. Berikut hasil quick count Pilkada 2024 yang dilakukan lembaga survei di beberapa daerah. DKI Jakarta, Ridwan Kamil Suswodo. Carta Politika Indonesia 39,32%. Parameter Politik Indonesia 39,18%. Indikator Politik Indonesia 39,53%. Dharma Pongrekun Kunwardana. Carta Politika Indonesia 10,6%. Parameter Politik Indonesia 10,66%. Indikator Politik Indonesia 10,61%. Prabowo Anung Rano Karno. Carta Politika Indonesia 50,08%. Parameter Politik Indonesia 50,17%. Indikator Politik Indonesia 49,85%. Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Carta Politika Indonesia 42,05%. Indikator Politik Indonesia 41,76%. Ahmad Lutfi Taj Yassin. Carta Politika Indonesia 57,95%. Indikator Politik Indonesia 58,24%. Jawa Barat, Acep Adang Ruhiyat Gitalis Dwina Tarani. Indikator Politik Indonesia 9,70%. JJ Wiradinata Ronald Surapaja. Indikator Politik Indonesia 9,09%. Ahmad Syaihu Ilham Akbar Habibis Habibi. Indikator Politik Indonesia 20,06%. Dedi Mulyadi Erwan Setiawan. Indikator Politik Indonesia 61,14%. Jawa Timur, Luluk Nurhamidah Lukmanul Hakim. Carta Politika Indonesia 8,24%. Hovifa Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak. Carta Politika Indonesia 57,15%. Tri Risma Haradi KH Zahrul Azhar Asumta atau Gushan. Carta Politika Indonesia 34,6%. Banten, Airin Rahmi Diani Ade Sumardi. Carta Politika Indonesia 41,61%. Kedai Kopi 44,47%. Andra Soni Dimyanti Natakusuma. Carta Politika Indonesia 58,39%. Kedai Kopi 55,53%. Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya. Indikator Politik Indonesia 63,01%. Edi Rahmayadi Hasan Basri. Indikator Politik Indonesia 36,99%. Sulawesi Selatan, Ramdan Pobanto Azhar Arsyad. Indikator Politik 23,65%. Adi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Indikator Politik 76,35%. Presiden ke-7 Jokowi diduga melakukan upaya kriminalisasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut ulasan selengkapnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan Presiden ke-7 Jokowi melakukan upaya kriminalisasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto membeberkan adanya dugaan main tangan Jokowi dalam melanggengkan kekuasaannya dengan menjegal lawan politiknya melalui intervensi instrumen negara itu. Kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat, revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada. Dia juga mengungkapkan Jokowi heran lantaran nama Anies disebut semakin melejit usai dipanggil tim penyelidik KPK seputar penganggaran Formula E. Pernyataan itu berakar dari penjelasan Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa aparat hukum, termasuk lembaga penanganan rasuah, diduga dikendalikan penguasa sebagai alat untuk menekan lawan politik. KPK sebelumnya menyelidiki potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E tersebut pada September 2021. Pemeriksaan ini berlangsung di tengah penyelenggaraan jet darat listrik itu di sirkuit E-Prix Internasional Jakarta, kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Juni 2021. Anies pun pernah dipanggil tim penyelidik KPK dalam kasus tersebut pada 7 September 2022. Nama Anies bahkan disebut-sebut segera jadi tersangka pada Juni 2023. Namun, KPK saat itu menyatakan belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Tidak hanya itu saja, Hasto juga membongkar borok Jokowi lainnya. Hasto mengungkap rencana jahat Jokowi yang menggunakan instrumen yang ia sebut sebagai Partai Coklat. Mulanya, ia menceritakan bila dirinya sudah ditargetkan untuk menjadi tersangka karena disertasi dan proses di Pilkada 2024. Jadi ada dua peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Peristiwa kedua yakni berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024, terutama wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Ia menilai hal ini makin menunjukkan sebuah pengingkaran terhadap bentuk negara republik yang ingin diganti menjadi sistem kerajaan. Hasto bahkan sempat diperingatkan oleh Koni Rahakundini untuk tidak usah turun ke lapangan, terutama di Sumut dan mempersoalkan Bobi Nasution. Meski begitu, dirinya mengaku tak gentar dengan ancaman ini. Tak hanya itu, ia bahkan mendengar bila Jokowi lengser dari Jakarta, maka ada dana mobilisasi yang cukup besar. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya
penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Presiden RI ke-7 Joko Widodo dituding mengerahkan Partai Coklat alias Parcok untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya di Pilgub Sumut dan pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin di Pilgub Jateng 2024. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo merespon tudingan sebagian orang yang menyebut dirinya mengerahkan Partai Coklat alias Parcok untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya di Pilgub Sumatera Utara 2024. Partai Coklat belakangan diasosiasikan dengan aparat polisi. Jokowi juga dituding melakukan hal yang sama untuk memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tachiasin di Pilgub Jawa Tengah. Ia meminta agar semua tuduhan itu dibuktikan. Disebut Bapak yang membelakangi. Ia meminta pihak yang merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau membawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi RI. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menuding aparat kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Di tengah proses penghitungan suara pilkada, isu Partai Coklat alias Parcok menyeruak setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Jokowi berambisi memenangkan kandidat yang didukung di pilkada dengan menggerakkan aparat. Hasto menyebut Partai Coklat dan penggunaan instrumen negara seperti bansos digunakan untuk memenangkan pilkada termasuk di wilayah Kandang Banteng. Istilah Parcok sendiri mengarah pada dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk kerja politik elektoral. PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Menanggapi tudingan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut ada mekanisme di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang bisa membuktikan kebenaran. Dalam pilkada, Jokowi memang aktif mendukung sejumlah calon, mulai dari calon gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi hingga calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta soal tudingan Partai Coklat ditanyakan langsung ke cagup yang terkait. Salah satunya Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara yang juga menantu Jokowi. Tanyakan ke Pak Bobi. Pak Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat, tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu
dibuktikan saja. Dua-duaan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Soal tudingan pengerahan Partai Coklat di Pilkada juga ditanggapi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Wakil Ketua Umum PKB, Zazilul Fawaid, meminta Polri mengoreksi diri menyusul munculnya istilah parcok atau Partai Coklat yang dikait-kaitkan dengan isu pengerahan aparat untuk pemenangan pilkada. Nah, kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok lah, parpol lah, itu menurut saya itu koreksi. Harus didengar itu oleh institusi kepolisian bahwa itu tidak terbukti, mungkin saja tidak terbukti, tetapi itu sebagai dugaan itu muncul berkali-kali. Hasto menyebutkan sejumlah wilayah yang diduga melibatkan campur tangan polisi dalam Pilkada 2024, antara lain Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Hasto menuding campur tangan institusi kepolisian semata-mata untuk melanggengkan ambisi kekuasaan Jokowi. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andrew Hewood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.